Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap Dewan Juri beserta seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita sehingga kita masih berkemampuan untuk senantiasa melingkar dalam taburan cahaya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau. Man tariq li ta'allumi yasluku fa'ilal jinan lahu tariqun suhila. Segenap Dewan Juri yang saya hormati, beserta hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan kemuliaan orang yang berilmu. Setiap hari kita sering menyaksikan berita di televisi, koran, radio, maupun di internet. Ada teman yang berani menggorok leher temannya karena cemburu pacarnya digoda. Ada orang tua yang tega menghamili bahkan membunuh anak kandungnya yang notabene adalah darah dagingnya sendiri, dan masih banyak lagi berita-berita kriminal lainnya. Mendengarnya saja sudah membuat merinding bulu kuduk, apalagi untuk melihatnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Para hadirin yang dirahmati Allah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Tentu saja dikarenakan para pelaku kejahatan itu adalah orang-orang yang kurang berilmu. Utamanya ilmu kemanusiaan dan ilmu agama. Jika dia berilmu, maka dia tidak akan berani melakukan hal-hal yang menyimpang, yang jauh dari nilai dan norma kemanusiaan, apalagi agama. Bicara dari sudut pandang agama, sebagai agama yang mulia, Islam senantiasa mengajarkan para penganutnya untuk menjadi seseorang yang berilmu. Memerintahkan untuk terus berlomba dalam kebaikan dan mencegah dari keburukan. Bahkan mereka digolongkan sebagai orang-orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti yang tercermin dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini juga didukung oleh pesan Rasulullah SAW kepada Abu Darda. Jadilah engkau sebagai orang yang berilmu, atau pembelajar, atau penyimak ilmu, atau pecinta ilmu. Namun, jangan jadi yang kelima, niscaya engkau akan celaka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sungguh begitu mulia orang yang berilmu,
sehingga Allah akan mengangkat kedudukan atau derajat orang berilmu, seperti dalam Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Bahkan Ibnu Abbas menambahkan, orang-orang yang berilmu memiliki kedudukan 700 di atas orang-orang mukmin. Sebab keunggulan mereka salah satunya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara hamba-hambanya hanyalah orang yang berilmu. Quran Surat Al-Fatir ayat 28. Selain teladan tersebut, ada juga satu teladan tentang mulianya orang berilmu. Sejarah mencatat Ken Dedes sebagai salah satu ratu paling berpengaruh di tanah Jawa. Namun, selama ini yang dikenang dari Ken Dedes adalah kemolekan tubuh dan kecantikannya yang mampu membius para penguasa. Akan tetapi, sesungguhnya Ken Dedes memiliki pemikiran yang cerdas dan kesaktian yang luar biasa. Di masa remajanya, Ken Dedes pernah melanglang buana ke Gunung Kawi seorang diri. Ia menempuh perjalanan panjang melewati hutan yang dijaga banyak raksasa untuk menemui seseorang yang ingin dipinangnya menjadi guru. Seseorang itu bernama Anjani. Anjani menepi ke Gunung Kawi setelah Prabu Dandang Gendis dinobatkan sebagai Raja Kediri. Anjani kenal baik dengan Empu Purwa, ayah Ken Dedes. Anjani tidak menerima Ken Dedes dengan mudah. Ken Dedes diuji berbulan-bulan lamanya hanya untuk sekadar pantas berguru ilmu memanah pada Anjani. Tidak hanya fisik, Ken Dedes juga diberi banyak pertanyaan tentang siasat dan ilmu hidup. Dengan kegigihannya, Anjani luluh. Ia ajarkan segala yang ia punya pada Ken Dedes kecil yang sekian tahun kemudian menjadi ratu penguasa dan melahirkan raja-raja. Demikian mahal dan mulianya orang yang berilmu. Keberadaannya senantiasa dicari sebagai penerang untuk dunia yang fana. Jika seorang nabi bahkan seorang ratu amat hormat pada orang berilmu, maka betapa tak ternilai pahala bagi orang-orang yang senantiasa menimba ilmu di jalan kebaikan. Demikianlah yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika terselip kata yang tidak pantas dan kurang berkenan di hati para dewan juri dan hadirin sekalian. Al-insanu mahalul khotawan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Jalan-jalan ke Kota Batu, jangan lupa mampir Selekta. Marilah kita menimba ilmu agar hidup dalam pelita. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.